warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang pemirsa penonton yang sedang menonton di rumah. Pada pagi kali ini kita akan mengadakan nih podcast Kemenak, yaitu podcast Madani yang membahas persiapan upacara HUT RI yang ke-79 yang bertemakan peran generasi muda dalam mengisi kemerdekaan menuju Indonesia Emas. Nah, sebelum mulai nih, jangan lupa dong follow TikToknya, Instagramnya, lalu subscribe YouTube dari Kemenak Kota Batam. Lalu dengan memfollow Instagram Kemenak Kota Batam, kalian akan mendapatkan informasi seluruh mengenai Kemenak Kota Batam. Jangan lupa juga follow Instagram dari kami, yaitu MTS Filial Batam, dan juga subscribe nya yaitu MTS Filial Batam juga. Mulai boleh dong kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kita memiliki bintang tamu yang sangat spektakuler. Boleh dong bapak-bapak sekalian untuk memperkenalkan dirinya, dimulai dari bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Adamrin SAG MH selaku Ketua Panitia HUT RI Kementerian Agama Kota Batam tahun 2024 ini. Kebetulan untuk tuan rumah pelaksanaan HUT RI Kemenak Kota Batam tahun ini, MTS USB ditunjuk menjadi tempat pelaksana sebagai tuan rumah. Mudah-mudahan sukses ya. Amin. Menjanjikan bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Pati. Kebetulan pada tahun ini dipercaya sebagai ketua panitia lokal, dalam hal ini sebagai tuan rumah HUT RI yang akan diadakan oleh Kementerian Agama Kota Batam. Baik, terima kasih. Kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu sebelum memulai sesi wawancara selanjutnya. Saya Janita Salsabila Asmara selaku host. Dan saya Pramono Pamungkas selaku co-host. Nah, di sini kami merupakan perwakilan dari MTS USB untuk datang ke podcast kali ini dan mewawancarai bapak-bapak sekalian. Nah, kami sangat bangga nih Pak, MTS USB Film Negeri 1 Batam dapat dipilih menjadi tuan rumah dalam pelaksanaannya upacara kita. Kami penasaran Pak, mengapa MTS USB yang terpilih Pak, sedangkan masih banyak sekolah lain yang lebih berpotensi dalam pelaksananya upacara itu. Masih ada banyak sekolah lain MTS dan MA yang mempunyai fasilitas, lebih memfasilitasi dan memadai untuk pelaksanaannya upacara HUT RI ini. Ya, baik. Yang pertama, ruh dari HUT RI tahun ini kita ingin menyentuh adik-adik siswa-siswi. Maka pelaksanaan HUT RI untuk tahun ini dan barangkali ke depan akan berlanjut untuk kita laksanakan secara bergilir. Kalau selama ini kan pelaksanaannya fokus di halaman kantor Kementerian Agama Kota Batam. Nah, karena itu tadi supaya ruh dari pelaksanaan HUT RI ini bisa menyentuh siswa langsung, menyentuh adik-adik di madrasah, maka pelaksanaannya kita gilir dari madrasah ke madrasah. Ya, termasuk tahun ini dipilih MTS USB. Kayak kemarin acara HAB di MAN ya, MAN Batu Haji. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, agaknya lebih spesial, MTS USB ini juga baru. Ya, insya Allah sebentar lagi akan degree ya. Amin. Maka melalui MTS USB jadi tuan rumah ini juga bagian dari promosi MTS USB supaya lebih dikenal oleh publik ya. Tidak hanya masyarakat Jabulung tapi se-Kota Batam. Karena acara ini juga Kota Batam. Ya, benar. Dan ini juga memberi sugesti kepada adik-adik di MTS USB untuk siap berprestasi. Siap ya? Siap, Pak. Siap. Slogan kita MTS USB siap berprestasi. Siap? Siap. Oke. Baik, Baik, ternyata chemistry yang kita tidak sadari selama ini ternyata sudah disadari oleh bapak-bapak sekalian. Nah, ini ada pertanyaan untuk Pak Fadli, yaitu persiapan apa saja yang sudah disiapkan bapak atau mungkin guru-guru lain yang di sekolah kita, mungkin dalam petugasnya atau yang lain-lain. Kenapa? Baik, alhamdulillah untuk persiapannya kita sudah semaksimal mungkin. Mungkin kalau bisa dipresentasikan mungkin sudah 90%. Tinggal menunggu hari-harinya saja. Mulai dari paskibnya,
mulai dari tenda-tendanya, bangku dan lain-lain. Insya Allah sudah ready. Ya. Gitu. Jadi begitu banyak ya Pak persiapan yang telah Bapak siapkan nih Ya. dengan guru-guru sekalian, anak-anak sekalian untuk upacara kita Pak. Nah, jadi dan juga masuk pada hari itu biar MTS kita nggak dikenal sebagai MTS lampu merah aja ya Iya. Pak. Ya harus dulu Iya. Pak. Iya. Ya. Sebelumnya, Jadi gini, kemudian juga Ya Pak. kita juga berharap ke depan tuh, dan itu udah menjadi realitas ya lihat. MTS itu madrasah itu tidak lagi jadi pelarian. Iya. Iya. Ya, benar. Jadi itu yang utama. Karena ke depan MTS, MA, madrasah secara umum jadi pilihan. Iya. Slogan kita madrasah hebat, madrasah Tapi bukan hanya harapan ya, tapi udah jauh-jauh sebelumnya MTS itu dan madrasah ya, Iya. MI, MIN, MTS maupun MAN sudah menjadi prioritas. Nah, Jadi pilihan. menjadi pilihan. Kita lihat setiap PPDB, animo masyarakat untuk anak-anaknya di madrasah itu sangat luar biasa, sangat luar biasa dibandingkan yang tahun sebelumnya ya. Iya. Gitu, Pak. Dan tapi memang benar Pak, kalau semisal nih kemarin saja saat MTS USB membuka pendaftaran tahun ajaran baru, yang daftar itu ada berapa sih Git? Tapi ya, Ada, banyak. Yang lebih ya 700 kan. 700-an orang, tapi yang keterima hanya berapa? Hanya 200-an orang Pak. 200. Dan itu baru masyarakat Batu Aji saja, Baru sebelum lagi. saja. Iya, benar, Ya. bukan yang lain-lain. Nah benar. Iya. Nah jadi dengan adanya upacara ini mungkin bisa mempromosikan MTS kita ya Pak, biar Iya. semakin dikenal oleh orang-orang. Iya. Nah lalu kita kembali lagi Pak ke topik awalnya. Kan dengan adanya upacara ini Pak, kita memperingati perjuangan pahlawan kita Tergugur Iya. selama sekali. dari era sebelum-sebelumnya. Nah, dengan adanya upacara ini tujuannya apa sih Pak? Oh iya. Berbicara HUT RI, Ya, Hari Ulang Tahun Indonesia. senasional. Republik Indonesia, kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, maka di sini tujuannya jelas. Yang pertama, mengingatkan kita anak-anak bangsa akan hari lahirnya kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun berapa kita merdeka? 18 Agustus 1945. Hari ini sudah memasuki usia ke 79 tahun. Nah, ini pertama, supaya anak bangsa jangan lupa. Ya. Ya, jangan lupa hari lahir kemerdekaan kita. Ini pertama. Yang kedua, bicara HUT atau bicara milad gitu ya. Tentu kita mengingat sejarah perjuangan lahirnya kemerdekaan itu gimana? Iya. Ya, para pahlawan kita telah mengorbankan jiwa, raga, harta, bahkan nyawa ya. Iya. Mereka bercucuran keringat, bercucuran air mata, ya bahkan ada yang gugur di medan juang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan ini. Nah, maka melalui HUT RI inilah yang ingin kita kita sentuh para generasi muda kita, yang notabene adik-adik generasi muda adalah penerus pejuang bangsa di masa depan, ya. Memang hari ini ada pemuda, tapi ke depan ada yang akan memimpin, Iya. memimpin di semua level ya, di semua level. Ya, maka melalui HUT RI ini, ya kita harus mengingat sejarah perjuangan bangsa ini, sejarah para pahlawan kita, bagaimana mereka berjuang merebut kemerdekaan. Nah, kita momen perjuangannya berbeda. Kalau mereka berperang melawan penjajah, kita hari ini berjuang untuk mengisi kemerdekaan. Nah, bagaimana peran generasi muda itu mengisi kemerdekaan ini bisa meneruskan cita-cita dan harapan pejuang kita dulu. Nah, pejuang kita mengantar merdeka, kita mengisinya sehingga Indonesia ke depan menjadi negara maju menuju Indonesia emas tadi kan, menuju Indonesia emas. Oleh karena itu kalau boleh saya kutip pesan yang luar biasa dari Da'i sejuta umat kita, almarhum Allah Yarham Kiai Haji Zainuddin MZ, untuk anak muda ya. Ya, anak muda, berpikirlah di waktu pagi, bekerjalah di waktu siang, makanlah di waktu sore, dan tidurlah di waktu malam. Nah, konteksnya dalam mengisi kemerdekaan ini harus kita ejawantahkan. Berpikir di waktu pagi artinya belajarlah
di waktu muda, tuntut ilmu, perkaya diri dengan ilmu. Bekerja di waktu siang, amalkan ilmu itu nanti, praktekkan keterampilan yang sudah didapati, siap bekerja. Kemudian makan di waktu siang, nikmati hasil perjuangan Anda di anak buah dalam mengisi kemerdekaan ini. Dan yang boleh menikmati itu kalau boleh tidak hanya kita, tapi Indonesia. Ya. Kemudian tidurlah di waktu malam. Tidur waktu malam, istirahatlah dengan tenang. Kembalilah nanti ke hadapan Allah dengan membawa nama yang baik, nama harum, mengharumkan nama pribadi, nama keluarga, nama bangsa. Nah, inilah peran generasi muda tadi dalam mengisi kemerdekaan. Coba kalau pagi Anda tidak berpikir, siang nanti Anda bingung mau melakukan apa. Ketika siang tidak bisa bekerja, nanti sore mau makan apa? Kalau nanti sore nggak makan, malam nggak bisa tidur, perut kurang ya. Oleh karena itu, yuk ambil peran isi kemerdekaan ini bagi adik-adik, perkaya diri sebagai generasi muda dengan ilmu pengetahuan. Karena jawaban kesuksesan di masa depan itu ilmu. Mau bahagia dunia dengan ilmu, bahagia akhirat dengan ilmu. Bahagia dua-duanya, jawabannya ada pada ilmu. Oke. Madrasah hebat, madrasah berprestasi. Mantap. Ya. Oke, silakan. Saya sangat setuju dengan Bapak ini ya, karena semua itu butuh ilmu, dan juga kalau tidak generasi muda saat ini yang meneruskannya, siapa lagi yang akan untuk kedepannya nih. Oke, jadi kembali ke topik awal, untuk ke Bapak dan lagi Pak. Kalau boleh tahu, saya ini peserta-pesertanya Pak dari mana-mana saja. Ini kan untuk tinggal Kota Batam pasti sangat ramai Pak. Dan juga mungkin kalau kami tahu mungkin bisa dipersiapkan dengan lebih matang kali Pak Freddy. Oke. Baik, terima kasih. Ya, yang menjadi peserta upacara HUT RI ke-79 ini dekat Kementerian Agama Kota Batam yang dilaksanakan di MTS USB Biliar ya sebelum ya. Kita perkirakan lebih kurang 1.000 yang akan hadir. Siapa mereka? Di antaranya adalah yang pertama pegawai Kementerian Agama Kota Batam, kemudian KUA dan staf Kota Batam, selanjutnya madrasah mulai dari MI, MTS, MA, ya Bapak Ibu guru beserta perwakilan siswa. Nah, ini perwakilan, nggak bisa semuanya ya, ngobrolnya. Semua nanti nggak muat kan, lebih 1.000, makanya kita batasi 1.000, target kita tuh 1.000 aja. Kemudian siapa lagi? Ya di luar yang dari, yang masih di internal setelah madrasah nanti ada penyuluh, ada penyuluh PNS, ada penyuluh non PNS. Nah, kemudian kita mengundang tamu-tamu juga, tamu-tamu undangan. Antaranya nanti ini akan kita dudukkan di posisi PIP, di Lompati yang bantu ngatur di bawah ya. Nah, posisi PIP itu nanti itu kita undang para pejabat, para tokoh-tokoh kita. Nanti ada tokoh ormas Islam, tokoh agama yang lain gitu ya. Kemudian insya Allah juga kita tidak boleh lupa dengan jasa orang tua kita, senior kita, para pejabat kita yang sudah pensiun gitu ya. Purna Bakti Kementerian Agama insya Allah diundang juga. Karena target semua tadi 10.000 peserta. 1.000 bukan 10 ya. 10.000 peserta. Kita mau 10 tapi 10 nggak muat. Tapi nggak mungkin karena tempat nggak memungkinkan. Makanya dibatasi jadi 1.000. Nggak tahu tahun-tahun berikutnya kalau di tempat yang lebih besar bisa, tidak nutup kemungkinan 10.000 kan. Oke, tapi tahun ini 1.000 aja. Begitu luar biasa ya Pak, angkanya begitu lumayan besar kalau untuk yang tesnya Pak. Nah jadi dengan adanya upacara ini berarti banyak tamu yang diundang ya Pak. Ya, kita lanjut ya Pak, pertanyaan kepada Pak Patri. Kan dengan banyaknya peserta nih Pak yang didatangkan ke MTS kita, lalu tentu harus ada persiapan yang matang kan Pak, seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi. Harapan Bapak apa sih Pak untuk MTS kita, untuk MTS USB ini dalam pelaksanaan upacara hari ini? Selain lancarnya acara, untuk harapan ke depan itu bagaimana Pak? Oke, baik, terima kasih. Kalau harapan yang pertama,
Yang jelas pertama harapan itu adalah kompak, baik panitia lokal maupun dari panitia Kementerian Agama Kota Batam. Itu yang paling penting adalah kompaknya dulu. Terus harapan selanjutnya ya sangat tinggi ya, kita lihat sekarang ini yang sudah konfirmasi saja untuk kehadirannya itu sudah banyak sekali. Jadi kalau dilihat dari ini berarti kan animo, semangat masyarakat keluarga Kota Batam itu sangat tinggi sekali. Tapi karena keterbatasan tempat dan lain-lain, jadi kita berharap kedepannya itu mungkin lebih bagus lagi ya Pak ya, tempatnya lebih bagus lagi. Karena kalau kita lihat itu sangat banyak sekali, itu baru keluarganya aja 1.000 keluarga Kementerian Agama, belum lah yang lain-lain stakeholdernya ya, dari ormas-ormas keagamaan dan yang lain-lain itu belum lagi itu. Tapi kalau sempat itu kita undang semua, waduh mungkin repot Pak tempatnya Pak ya. Wah mungkin begitu ya. Jadi siswa ada semua. Siswa itu kita batasi dari yang sampai MA ya. MA. Belum pesantren lagi. Belum pesantren. Belum LPK kan. LPK. Jadi kita batasi nih. Padahal banyak sekali yang ingin hadir gitu. Nah, jadi mudah-mudahan kedepannya tempat FN utamanya ya. Antusiasme itu tinggi. Ya, antusiasnya sangat tinggi sekali ya untuk HUT RI. Ya, semoga terkabul lah Pak semuanya, mungkin bisa lebih baik ke depannya, mungkin bisa lebih banyak orang-orang yang datang juga. Iya, terus saya menyambung dari Bapak tadi, jangan pula semangat HUT RI harus dibarengi dengan semangat untuk perubahan. Dalam hal perubahan bagaimana Indonesia ini lebih baik lagi ke depannya. Jadi bukan hanya sebagai generasi penerus ya, tapi menjadi generasi penerus dalam tanda kutip, generasi penerus yang positif, jangan generasi penerus yang negatif. Misalnya negara ini misalnya dalam hal konteks misal korupsi, harus meneruskan korupsi enggak gitu ya. Nah, jadi mungkin bisa menjadi generasi pengobat bangsa gitu ya. Seperti yang udah di BMTQSB ya Pak. Iya, jadi bagaimana kita tuh semangat membuat negara Indonesia ini menjadi lebih baik dan bangsa ini lebih sejahtera dan baik lagi ke depannya. Ada yel-yelnya nih Pak. Apa itu? Kemarin kan Kemenak nih Pak, kan Kemenak sebelumnya mengadakan ya lomba yel-yel Pak. Nah, MTSJSB itu mengambil tema gratifikasi seperti itu Pak. Jadi boleh dong nanti teman-teman sekalian penonton atau Bapak nonton hasil yang sudah dibuat MTSJSB seperti itu. Oke, mungkin sudah itu saja mungkin ya untuk program acaranya. Mungkin selanjutnya ini saya ingin bertanya ke Pak Jamret, mungkin Pak Fadli bisa menjawabnya. Yaitu mungkin apakah setelah upacara itu ada acara lain, ada perlombaan atau mungkin ada persembahan dari sekolah-sekolah lain Pak, mungkin dari Kementerian langsung. Ya, baik. Setelah upacara, insya Allah kita akan lanjut nanti dengan serangkaian acara lomba. Acara lomba dalam rangka memeriahkan dan konteksnya untuk semaraknya HUT RI ini kan. Itu insya Allah dikoordinir langsung oleh ibu-ibu dan wanita Kementerian Agama Kota Batam. Yang hari ini juga mereka rapat untuk menetapkan persiapan itu. Dan nanti adik-adik juga harus ambil bagian kan? Iya. Kita lihat nanti insya Allah mereka akan share itu flyernya, siapa peserta, kapan terakhir daftar, acaranya apa aja. Tapi yang jelas kayaknya lebih kurang 4 itu. 4 cabang lomba, kategori lombanya. Di antaranya yang tadi sampaikan ke saya itu nanti ada lomba sambung pesan. Nah, gimana bentuknya ini belum boleh dibuka kan? Nah, ya nggak boleh. Ya, apa pesannya, gimana bentuknya, nanti mereka yang ngatur. Kemudian ada lomba, kalau selama ini lomba apa? Nah, sambung yang lari apa? Lari estafet ya. Nah, kayaknya besok tuh ada lomba sambung sarung gimana? Nggak tahu teknisnya gimana itu juga belum boleh dibuka. Nah,
Artinya lombanya nanti itu karena konteksnya tadi memeriahkan dan untuk semarak yang RI ini, ya acaranya lomba dalam konteks yang mengundang kita inilah tertawa bahagia gitu ya. Ya ada lucu-lucunya di situ sehingga nanti semarak Iya. ya, meriah jadinya kan. Benar. Pesertanya itu semua ya Pak? Nanti panitia akan umumkan. Iya. Karena tadi pelajaran itu insya Allah akan di-share ke grup madrasah, di grup lunak, Iya. grup dulu, sama nanti infonya sampai ke bawah. Dan juga ini ya Pak, di setiap madrasah itu juga akan diadakan lomba sendiri-sendiri gitu. Iya. Nah, jadi di kemenaknya juga Ada. di setiap madrasah juga ada gitu ya. Di internal madrasah masing-masing ya. Madrasah Ya. masing-masing. Kalau sebelum hari H, sebelum upacara, tadi kan yang rangkaian lomba menyemarakan HUT RI ini setelah upacara ya. Sebelum upacara insya Allah juga ada lomba kita. Itu lomba pembacaan teks Undang-Undang Dasar 45 kan. Ya. Nah, kemudian ada tadi lomba Yel-yel. yel pelayanan publik. Ini bagian dari kategori lomba yang dilaksanakan oleh panitia tahun ini. Ya. Kita doakan semuanya berjalan lancar ya. Ya, amin. Sukses. HUT RI tahun ini sukses. The best, insya Allah ya. Amin. Ya, MTS USB berprestasi. Berprestasi. Oke. Ya mungkin itu sudah tadi dijelaskan dari urutan-urutannya, perlombaannya, acara-acara sudah dijelaskan oleh Bapak Namrin dan Bapak Fandi. Nah, sekarang kita sudah mencapai penghujung wawancara kita pada kali ini. Iya. Mohon maaf nih apabila ada salah kata, salah sikap dari bintang tamu kita maupun dari host. Terima kasih kepada pemirsa dan penonton yang telah menonton, meluangkan waktunya untuk menyaksikan podcast Kemenak Madani pada kali ini. Ya. Gimana Pak? Ada kata-kata penutup lagi atau ingin membahas lagi? Cukup. Cukup. Oke, baik. Kita tutup nih. Ya, betul. Kami tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Oke, mantap.